Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Teman-temanku, anak-anakku, siswa SD Insan Kamil Karanganyar, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Hari ini kita masih bisa bertemu, meskipun tidak bertemu secara langsung, kita masih bisa berkomunikasi melalui media yang kita miliki, baik yang pakai handphone atau pakai laptop. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu, dan diberi kemudahan. Tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah, teman-teman semuanya, semoga diberikan kesehatan. Dan jangan lupa selain berdoa juga jaga kesehatannya, selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu berdoa kepada Allah semoga kita semuanya segera dibebaskan dari pandemi ini, kita bisa kembali ke sekolah kita tercinta SDIT Insan Kamil, dan bertemu dengan teman-teman kita, juga bertemu dengan Bapak Ibu guru kita. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1. Setelah ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, dengan menyimak, teman-teman nanti diharapkan mampu menyebutkan informasi penting dan teks eksplanasi yang didengar dan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Peta pikiran atau mind mapping yang dulu pernah kita buat. Kemudian yang ketiga, dengan mencari dan mengolah informasi, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Tujuan yang keempat, setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Tujuan yang kelima, dengan percobaan, siswa nanti mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Terakhir yang keenam, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan. Demikian teman-teman, 6 tujuan pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa kita capai semuanya. Apa yang menjadi tujuan kita dalam belajar ini bisa tercapai dengan tema pada kesempatan hari ini. Subtema 2, tema 4 adalah manfaat globalisasi. Nah, teman-teman mungkin tahu, sudah sering mendengar tentang globalisasi. Kalau kita lihat manfaatnya, globalisasi itu memberikan manfaat untuk banyak negara. Misalnya dengan terbukanya perekonomian antar negara, itu akan memudahkan mengekspor produksi dalam negeri. Sebaliknya, harga barang-barang impor itu akan lebih murah. Akan tetapi mudahnya ekspor produk lokal harus benar-benar berkualitas, sehingga nanti dapat bersaing dengan produk-produk di luar negeri. Karena kita melihat sekarang itu produk-produk yang kita pakai itu banyak produsennya. Kalau kita tidak bersaing dengan produsen yang lain, produk-produk Indonesia nanti akan kalah dengan produk-produk luar negeri yang bagus-bagus, yang berkualitas. Makanya produk-produk dalam negeri yang mau diekspor, kalau nanti teman-teman punya cita-cita jadi pengusaha, membuat apa, buat pabrik atau produsen apa, itu diusahakan nanti membuat barang yang berkualitas, yang mampu bersaing di luar negeri. Kalau barang itu bagus, diminati oleh banyak orang, tentunya akan sangat mudah untuk menjualnya. Oke, teman-teman sekalian, sekarang marilah kita amati gambar yang ada di sini. Gambar tentang apa ini? Yang sebelah kiri ini
pada tanggal 6 Februari tahun 2018 di Singapura. Kemudian di sini ada foto dari perwakilan dengan membawa benderanya masing-masing. Di belakangnya ada bendera, itu menunjukkan asal dari negaranya. Ini negara anggota dari negara-negara anggota ASEAN. Kemudian di sebelah kanan di sini ini di Vietnam tahun 2017. Kalau di sini adalah APEC, peserta APEC. Kalau yang sebelah kiri ini anggota ASEAN, yang sebelah kanan peserta APEC. Nah, teman-teman, setelah melihat gambar ini, kira-kira bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan forum dunia seperti ASEAN dan APEC? Nanti kita cari ya teman-teman, nanti kita cari bersama, kita tuliskan, teman-teman tuliskan di dalam buku tugasnya di rumah. Nanti kira-kira pendapat kalian tentang keikutsertaan dalam organisasi dunia, contohnya di ASEAN dan APEC, itu apa keikutsertaannya Indonesia. Yang kedua, kira-kira manfaat keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan forum dunia terhadap perkembangan negara Indonesia itu apa? Nah, itu ada lagi yang ketiga, selain ASEAN dan APEC, apakah Indonesia juga masuk dalam organisasi dan forum lain? Apa organisasi dan forum itu? Kemudian terakhir, yang keempat, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia? Teman-teman sudah tahu, sudah bisa menjawab 4 pertanyaan ini? Kalau belum, tentunya saat ini kita akan belajar tentang ini supaya nanti kita bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Nah, sekarang marilah kita membaca, teman-teman. Membaca teks tentang lahirnya ASEAN. ASEAN adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, di negara Thailand. Kemudian faktor terbentuknya ASEAN itu ada 2 faktor. Faktor yang pertama faktor internal, yang kedua nanti faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam, yaitu dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan barat. Kemudian faktor eksternalnya, faktor yang kedua atau faktor dari luar, yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC, Republik Rakyat Cina, yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Nah, sekarang siapa pendiri ASEAN itu? ASEAN itu didirikan oleh wakil dari 5 negara Asia Tenggara, yaitu 1 dari negara kita, Adam Malik, itu dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Homan dari Thailand. Yang keempat, Raja Ratnam Singapura. Dan yang terakhir, Narciso Ramos Filipina. Nah, kelima menteri luar negeri negara ASEAN tersebut yang menandatangani deklarasi pendirian ASEAN yang disebut dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Sekarang tujuannya, ASEAN itu didirikan mempunyai tujuan yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Tujuan yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat,
saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. 5. Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Keenam, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Nah, itu teman-teman tujuan ASEAN didirikan, ada 6 tujuan itu. Kemudian prinsip-prinsip dari ASEAN adalah yang pertama, hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara. Kemudian yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan luar, subversif atau konversi dari luar. Yang ketiga, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Kemudian yang keempat, menolak penggunaan militer. Yang kelima, kerjasama efektif antara anggota. Dengan 5 prinsip ini, kira-kira rugi tidak Indonesia ini bekerja sama dengan negara-negara lain atau bergabung ke dalam ASEAN itu? Nah, tentunya menguntungkan bagi negara kita ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, hari ini masih ada lagi yang perlu kita baca, yaitu tentang penghematan energi listrik pada saat ini di rumah kita. Apakah ada di rumah teman-teman yang tidak ada listriknya? Saya kira tidak ada ya. Kita memakai handphone yang sekarang kita pakai untuk kebutuhan belajar setiap hari itu butuh listrik. Kalau baterainya habis dicas. Pakai laptop itu juga perlu dicas pakai listrik. Malam hari pada saat gelap kita butuh penerangannya dengan listrik. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, sekarang marilah kita baca tentang penghematan energi listrik yang setiap hari kita pakai. Ada beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Yang pertama adalah memilih alat listrik yang berdaya rendah. Berdaya rendah itu kalau nanti kalian membeli peralatan listrik seperti setrika listrik, itu nanti ada tertulis misalnya 350 watt, 300 watt. Nah, kemudian televisi nanti ada 60 watt, berapa itulah, itu daya listrik. Kalau kalian pengen hemat listriknya, maka pilihlah dayanya yang rendah, yang angkanya kecil, wattnya kecil. Nah, yang kedua, menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan. Misalnya tidak menyalakan semua lampu ruangan di malam hari. Malam hari tidak dibutuhkan, sebaiknya tidak usah dinyalakan. Kalau dulu Rasulullah itu mencontohkan kalau tidur itu lampunya dimatikan. Nah, ini salah satunya berfungsi sebagai penghematan kita. Lampu kamar mandi kalau tidak dipakai ya dimatikan. Lampu belajar setelah selesai belajar dimatikan. Nah, ini untuk menghemat listrik. Yang ketiga, gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Sekarang itu dengan berkembangnya teknologi, ada produk lampu yang hemat energi. Kalau dulu mungkin untuk penerangan satu ruangan ukuran 3x3 gitu butuh puluhan watt, mungkin 20 atau 30 watt, itu bolam yang besar itu. Sekarang itu ada lampu yang LED, itu LED, kalau orang-orang di sekitar kita biasa nyebut lampu LED, itu 10 watt sudah sangat terang. Nah, ini yang menghemat energi. Kemudian mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Yang kurang perlu itu apa? Misalnya kalau ada lampu-lampu hias yang terlalu berlebihan, itu ya dikurangi. Kalau kurang perlu, kurang bermanfaat, sebaiknya dikurangi. Kemudian setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus.
Kalau kalian di rumah punya banyak pakaian yang harus dicuci, harus disetrika, maksudnya mohon maaf, harus disetrika, itu jangan sedikit-sedikit ambil satu pakaian, satu baju disetrika dipakai, besok pagi ambil satu baju lagi disetrika dipakai, nanti siang ambil satu lagi disetrika dipakai. Itu boros sekali, karena proses pemanasannya itu memakan listrik, daya listrik yang besar. Maka kalau mau hemat, ya kumpulkan satu box pakaian gitu banyak, cuci sekali untuk beberapa hari, itu untuk menghemat. Kemudian jika rumahmu menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Ini selain untuk menghemat air juga untuk menghemat listrik, karena pompa air itu memerlukan energi listrik. Dan selain energi listrik, tentunya kalau pompa air ini juga berkaitan dengan air yang pada saat ini, pada musim kemarau yang saat ini sangat kita rasakan ya, saudara-saudara kita banyak yang kekurangan air, maka penggunaan air ini harus dihemat. Kemudian jangan terlalu sering menghidupkan pompa air, isi tandon hingga penuh. Nah, solusinya harus punya tandon, teman-teman sekalian. Kalau di rumah itu belum ada tandonnya, sebaiknya dikasih tandon supaya listriknya semakin hemat. Nah, kemudian terakhir, jika rumahmu memiliki kulkas, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Pintu kulkas yang sering terbuka itu akan boros energi, apalagi kalau terbuka terus dalam kondisi hidup, itu sangat boros ya. Makanya ditutup dengan rapat. Demikian teman-teman pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita diberi kemudahan. Ada beberapa penugasan nanti untuk tantangannya, beberapa tantangan yang harus diselesaikan ada di link berikutnya setelah video ini. Silahkan nanti diklik, diikuti perintahnya. Nah, selain yang ada di link itu, penugasan pembuatan laporan nanti bisa dikerjakan di lembaran buku tulis atau buku tugas yang kalian pilih. Demikian teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga kita dimudahkan dalam belajar, diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan. Dari Pak Guru mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.